Inilah pintu gerbang masuk Benteng Marlborough di Kota Bengkulu. Benteng Marlborough berada di Jalan Bengkulen, Kota Bengkulu. Memasuki benteng ini, wisatawan dikenakan harga karcis masuk Rp5.000. Di luar benteng, terdapat galian selebar kurang lebih 7 dengan kedalaman 3-4 meter yang menjadi semacam parit pelindung yang mengelilingi benteng. Pintu utama berbentuk gerbang lengkung yang di dalamnya berfungsi sebagai tempat jaga. Sedangkan bangunannya sendiri berbentuk seperti huruf O dengan 4 sudut. Di dalam bangunan yang megah ini, terdapat lapangan yang cukup luas. Lapangan tertata apik menjadi taman dengan beragam tanaman. Di taman ini terdapat beberapa meriam peninggalan yang dipajang berjejer. Pada tiap sudut benteng terdapat bastion, yakni bangunan yang menjorok keluar dan menjulang setinggi atap berbentuk segi 5. Di bawah bangunan bastion terdapat 2 ruangan serupa kamar dengan langit-langit yang melengkung. Informasinya, kamar ini dulunya digunakan untuk penjara atau tahanan. Bangunan dilengkapi dengan tembok dan lubang pengintai berbentuk segitiga. Bastion ini merupakan tempat pertahanan dan dirancang untuk bisa mengarahkan tembakan ke segala arah. Di sini masih terdapat meriam yang mengarah ke pantai. Naik ke atas salah satu bastion, kita bisa mendapatkan sensasi tersendiri. Dari sudut ini, kita dapat menikmati pemandangan hamparan laut dan pantai Tapak Paderi dan pantai Zakat. Di antara bastion-bastion terdapat 4 bangunan yang konstruksinya amat kokoh. Pada tiap-tiap bangunan ini, terdapat beberapa ruangan dengan masing-masing mempunyai pintu berjeruji besi. Ruangan-ruangan ini dulunya ada yang berfungsi sebagai kantor East Indies Company, gudang, serta sel tahanan. Perlu kita ketahui bahwa pada abad 17 ya, 16 akhir itu Inggris pernah menjajah di Indonesia ya, khususnya di Sumatera. Dan untuk Sumatera itu wilayah hanya Bengkulu. Jadi benteng ini sebenarnya benteng Marlborough ya. Kalau orang Bengkulu bilangnya Malabro. Jadi benteng Marlborough ini sebenarnya didirikan pada tahun 1714 sampai 1741. Jadi beberapa masa periode ya, tidak langsung dibangun begitu. Tapi perlu diingat bahwa benteng Marlborough ini adalah benteng yang kedua dibangun untuk di Kota Bengkulu ya. Sebelumnya kita kenal juga dengan benteng York. Benteng York itu di bawah sedikit dari lokasi ini. Nah, mungkin situasi saat itu tidak memungkinkan karena lingkungan ya, karena penyakit juga mungkin, karena ini areanya rawa. Jadi setelah mereka kembali lagi, keluar sebentar, sempat Inggris keluar sebentar, dengan situasi politik dan perdagangan saat itu mereka keluar, dan akhirnya mereka datang kembali ke Bengkulu, bangunlah benteng Marlborough ini. Nah, pertama kali yang dibangun oleh Gubernur Joseph Khaled ya, Sir Joseph Khaled. Sudah itu terakhir benteng ini kan yang dikenal itu dengan Gubernur Raffles ya, Sir Thomas Raffles. Nah, saat pemerintahan Sir Thomas Raffles, Raffles berpikir melihat bahwa kawasan pantai barat ini dilihatnya agak berbeda pola ininya, lalu lintas perdagangan saat itu. Akhirnya dia bernegosiasi dengan Belanda. Belanda kita sebut dengan Traktat London. Saat itu dinegosiasilah akhirnya Semenanjung Malaka ditukar dengan wilayah Bengkulu. Nah, satu lagi ada benteng peninggalan Inggris itu di Muko-Muko ya. Kita sebut dengan Benteng Ana. Benteng Ana itu terletak di muara sungai ya, di pinggir pantai juga muara sungai. Tapi sekarang karena sudah terjadi abrasi, sebagian bangunannya sudah hancur, tapi sisa puing-puingnya masih ada, bisa kita lihat.
Benteng Marlborough atau Fort Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Benteng ini didirikan oleh East India Company tahun 1713 hingga 1719. Nama Marlborough sendiri diambil dari nama bangsawan Inggris Duke of Marlborough I. Pemerintah Inggris pada masa itu menduduki kawasan ini pada tahun 1685 hingga 1825. Benteng ini merupakan benteng Inggris terkuat nomor 2 di wilayah timur. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda dari 1825 sampai 1942. Kemudian dimanfaatkan juga oleh Jepang tahun 1942 hingga 1945. Menurut catatan sejarah dari para sejarawan menyampaikan bahwa benteng Marlborough ini adalah nomor 2 terbesar di Asia Tenggara setelah benteng York di Madras ya, itu Asia ya, itu kawasan Asia. Nah, makanya kita lihat benteng bangunan ini kan seperti kura-kura. Kura-kura luasnya juga cukup besar, sekitar 4.100 meter persegi ya. Ditambah dengan kanal di kiri kanannya ya, ada beberapa meriam juga untuk pertahanan ya, lintas barat dan pengawasan dari armada laut lintas barat ya. Saya kira untuk pertahanan Inggris masa itu, saya kira ini benteng yang sangat luar biasa, yang kokoh lah, artinya dibangun oleh pemerintah Inggris saat itu ya. Saya kira ini menjadi tolak ukur untuk keunggulan Inggris di armada lautnya di kawasan wilayah barat. Samudra Hindia ya, lintas barat di Pulau Sumatera, saya kira itu. Tahun 1949 hingga 1950, benteng Marlborough diduduki kembali oleh Belanda. Tahun 1950, benteng Marlborough menjadi markas Angkatan Darat. Benteng ini mencatat tidak hanya peninggalan bahasa Inggris saja, perjalanan bangsa juga di sini. Bahkan Bung Karno juga pernah diwawancarai di sini, artinya semasa pemerintahan Belanda, dan Jepang juga pernah menduduki di sini, menjadi base camp mereka. Nah, ini juga artinya punya saksi sejarah ya, untuk generasi muda mencari informasi ya, mencari nilai-nilai keluhuran bangsa ya, nasionalisme kita NKRI itu artinya di sini. Kita bisa lihat informasinya lebih lengkap di sini nanti. Jadi perjalanan sejarah bangsa Indonesia bisa salah satunya di sini kita lihat. Di dalam benteng Marlborough terdapat sebuah terowongan dengan lebar 2 meter dan panjang kurang lebih 6 meter. Terowongan ini dibangun di bawah tanah dan berfungsi sebagai jalur aman untuk keluar masuk benteng. Konon, terowongan ini pada mulanya sangat panjang. Bahkan memiliki beberapa cabang yang berujung di Pantai Paderi, Pantai Zakat, dan Istana Gubernur. Namun, terowongan ini tertutup tanah dan yang tersisa saat ini hanya sepanjang 6 meter. Pertama, kita selalu melakukan sosialisasi, terutama kepada masyarakat sekitar dan pengunjung ya. Kita informasikan bahwa ini bangunan yang sangat luar biasa yang kita miliki, yang tidak terhingga nilainya. Bahwa ini artinya tidak hanya pemerintah daerah yang punya tanggung jawab, ya, tapi juga masyarakat luas yang punya tanggung jawab, terutama masyarakat di sekitar lokasi. Nah, karena mereka yang paling menentukan. Kalau misalnya mereka merusak, menjadikan tempat yang tidak layak ya, artinya ini akan mengganggu pelestarian, saya kira. Itu sekarang dikenakan sanksi hukum ya bagi yang merusak. Ya nggak usah itu menulis aja, mungkin bikin grafiti untuk kenangan seperti apa masuk di sini supaya diingat gitu kan. Itu dikenakan sanksi. Ya, tapi sebelum itu kita juga di depan dipandu dulu mereka masuk supaya mereka juga mengerti. Ya, artinya ada peran mereka di sini untuk turut membantu pelestariannya. Keberadaan benteng Marlborough di Bengkulu tidak hanya sebagai bukti bahwa
bahwa Bengkulu pernah dijadikan basis pertahanan wilayah barat Sumatera oleh pemerintahan kolonial Inggris. Namun Benteng Marlborough juga menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Saat ini Benteng Marlborough masih berdiri kokoh berdampingan dengan Samudra Hindia dan menjadi salah satu alternatif wisata bagi para pengunjung yang ingin menyaksikan keindahan di Bengkulu.